Hai guys, kembali lagi di Butuh Film Gun bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan review anime yang berjudul Spy Family bagian kedua. Dari judulnya sudah bikin terpodol-podol niche. Cerita pun berlanjut. Lloyd akan menargetkan acara Desmond. Kemudian diberitakan seorang menteri luar negeri datang menghadiri untuk konferensi. Setelah kumpul dan makan, sekeluarga pun lanjut jalan-jalan ke kota. Rupanya mereka sedang mencari anjing peliharaan. Pertama mereka datang ke sebuah toko hewan, namun sayangnya anjing di sana tidak ada yang berdemek. Tiba-tiba ada sebuah perintah baru. Lloyd pun berpura-pura kebelet modal. Namun ternyata Lloyd pergi keluar bersama si supir kumis baplang. Dia bersama kumis baplang pergi ke sebuah gedung. Sementara itu si Bondon sedang menginterogasi komplotan Kopet. Terlihat anggota Kopet lainnya juga tertangkap. Lalu diceritakan oleh pria hidung kecombrang kalau akan ada penyerangan menggunakan anjing di sebuah konferensi. Sementara itu ada seekor anjing putih yang berhasil menyelamatkan bocil. Lalu Anya dan Yor pergi ke sebuah tempat pameran anjing. Anya pun terkesima dengan tempat tersebut. Akan tetapi tiba-tiba Anya melihat anjing putih melewati dirinya. Dia pun lalu mengikuti anjing tersebut, sampai-sampai dia pun diciduk oleh komplotan Kopet. Tapi untungnya anjing tersebut berhasil menyelamatkan Anya. Sementara itu, Yor riweuh setengah modal karena Anya hilang. Sementara itu, Lloyd menyadari bagaimana cara mendapatkan anjing untuk menyerang konferensi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh si Bondon, kalau anjing itu didapatkan dari distrik Gang Doli. Sementara itu, Anya pun berhasil kabur dengan anjing putih itu. Sampai-sampai dia pun diontrok oleh komplotan Kopet. Anya kemudian ditangkap oleh pria hidung kecombrang. Untung saja Yor datang dengan sigap dan membabuk pria tersebut. Anya pun sampai termehek-mehek karena kejadian tersebut. Sementara itu si anjing putih tidak mau pergi, dan akhirnya anjing putih tersebut menjadi peliharaan Anya. Saat sedang ngajedok di pinggir jalan, Anya pun melihat masa depan yang buruk dari pikiran anjing tersebut. Edan sekali. Anya pun makin riweuh karena takut babehnya menjadi korban karena bom ngabledug. Kemudian Anya pun lari ngabret seedan-edannya bersama anjing tersebut, diikuti oleh Yor. Sementara itu komplotan Kopet akhirnya tertangkap juga. Si Bondon itu langsung menginterogasi 4 orang. Sementara itu, ada 1 orang psikopet yang lolos. Lloyd pun sedang mencari keberadaannya. Sementara itu, Anya berhasil menemukan sebuah jam besar. Karena beleguk dan baragajul, Anya pun tidak mengerti cara membaca jam tersebut. Dia pun lalu menanyakannya ke si abah kumis baplang. Kemudian Anya menemui seorang pria hidung kecombrang yang akan memasang bom ngabledug. Kemudian Anya datang ke tempat tersebut. Dia pun seseleket bagaikan korong untuk masuk ke dalam itu. Anya pun merasa riweuh dan bingung bagaimana caranya mematikan bom itu. Tapi ternyata Anya memberikan kode keras dengan saus sambal ABC kalau pintu tersebut berbahaya. Sementara itu, pria hidung kecombrang itu dikejar oleh Lloyd. Rupanya bom yang dibawanya itu dilemparkan ke sebuah sungai. Pria hidung kecombrang itu pun sampai kaget setengah modal. Sementara itu Yor sedang riweuh mencari Anya nggak tahu kemana. Tanpa diduga, penjahat itu pun akan menabraknya. Sampai-sampai Yor pun menendang mobil itu hingga mubui. Setelah itu, dia pun kembali bertemu dengan Yor dan Anya bersama anjingnya. Rupanya Lloyd pergi lama karena tidak tahan ngahejeun modal akibat makan seblak level 100. Tiba-tiba seorang Bondon itu datang yang berasal dari Badan Intelijen Negara. Si Bondon itu meminta anjing peliharaan tersebut. Namun Anya bersikeras menolak permintaannya. Singkat waktu, malam pun poek, mereka berjalan apruk-aprukan kembali ke rumah. Akhirnya, anjing tersebut menjadi peliharaan milik Anya. Akan tetapi, anjing tersebut kepikiran dengan masa lalunya yang begitu kelam. Singkat waktu, pagi pun isuk, Anya kembali ke sekolah dan dia pun menemui Desmond Damian.
Dia pun menceritakan kalau dia punya anjing. Namun sayangnya Damian merasa paduli bagong dengan ucapan dari Anya. Anya pun sampai riweuh setengah modal akibat hal tersebut. Sementara itu saat istirahat, Becky akan menjelaskan bagaimana cara memberi nama anjing. Singkat waktu, Anya dan sekeluarga pergi jalan-jalan. Rupanya mereka sedang main di sebuah taman. Namun beberapa saat kemudian, Anya merasa kehilangan sarung tangannya. Si Bon alias anjing putih itu membawa kembali sarung tangannya. Singkat waktu, mereka pun kembali menonton film Jav. Lloyd kemudian menunggu Yor pulang ke rumah. Akhirnya, Yor pun pulang walaupun dengan ekspresi wajah yang muram. Sebelumnya di kantor, Yor bersama para bondon di sana sedang berkumpul. Rupanya Yor meminta Carmilla untuk mengajarinya masak. Di malam yang poek itu, Yor habis pulang kerja datang ke rumah Carmilla. 3 hari lalu, Yor memintanya untuk mengajarinya masak. Akhirnya Yor pun belajar masak dengan Carmilla. Namun tiba-tiba datang adiknya Yuri, penasaran dengan masakan buatan Yor. Namun sayang, perabotan di sana jadi rusak karena Yor tidak bisa memotong sayuran. Kemudian dia pun berhasil memasak sebuah sop. Namun sayangnya Carmilla dan suaminya sampai ongkek digoleprak. Akhirnya Carmilla memutuskan untuk membuat masakan mamahnya. Setelah berhasil memasak, akhirnya makanan tersebut sangat nikmat sekali. Singkat waktu, Yor pun kembali lagi ke rumah. Lloyd dan Anya bertanya-tanya apa yang dibawanya. Rupanya itu adalah masakan buatan Yor. Lloyd dan Anya yang makan pun merasa enak sekali. Yor pun kembali lagi percaya diri sebagai seorang mamah bondon untuk keluarga Forger. Kemudian Lloyd kembali lagi dengan si Kribo. Di sebuah dadang cikopi, rupanya si Kribo punya rasa suka dengan seorang bondon yang bernama Monica. Singkat waktu, Anya dan keluarganya sedang berjalan asruk-asrukan dan menemui si Kribo. Tapi setelah itu, Kribo pun merasa rungkat dan minum cap abok topi sengklek. Kembali lagi ke sekolah. Anya bersama Becky. Becky pun bercerita kalau dia menonton sebuah drama perhelatan adu jigong yang ceringe dan membuat hatinya cenat-cenut. Namun sayangnya, Anya cuma suka menonton Jav. Tiba-tiba datang Damian, Anya pun berusaha mengalihkan perhatiannya dengan menjatuhkan foto. Namun sayang, Damian pun seolah paduli bagong dengan Anya. Lalu Becky yang melihatnya terkesima dengan babehnya yang begitu tampan. Singkat waktu, di kelas itu mereka akan membuat kerajinan tangan bertema hewan. Anya satu kelompok dengan Damian. Sementara itu, Becky membuat boneka orang-orangan. Di sisi lain, Anya sudah berhasil membuat kerajinan tangannya. Dia membuat replika anjingnya yang bernama Bon. Namun sayang, Damian yang melihatnya pun merasa risih karena menganggap seperti runtah. Damian pun ngamuk sedan-edannya karena kelakuan Anya. Singkat waktu, hasil kerajinan tangan itu pun disertakan pada lomba. Kerajinan tangan yang dibuat oleh Damian dan Anya berhasil memenangkan lomba tersebut. Sementara itu, di sisi lain, si Bondon setiap Rabu mandi kuku cuprakan untuk memelihara kulitnya agar semakin glowing. Di suatu hari, si guru kumis Baplang mengumumkan ada ujian yang akan mendapat peringkat 1 dan 2 mendapat bintang Tony terus. Namun sayang, Anya yang begitu beleguk, boloho, dan baragajul cuma mendapat nilai 17. Kemudian saat pulang, Anya pun riweuh setengah modal karena ingin mempersiapkan ujian. Kemudian setelah bangun di pagi hari, Lloyd mengajari Anya agar bisa mendapat peringkat pertama. Kemudian Yor pun teringat kalau Yuri akan membantu mengajari Anya. Singkat waktu, Yuri pun datang. Dia pun mengajari Anya di sana. Akan tetapi, Yuri pun merasa tidak senang karena harus mengajari Anya yang begitu belegu, boloho, dan baragajul. Kemudian Yor pun memintanya agar tidak terlalu keras kepada Anya. Kemudian Yuri pun meminta Anya untuk memikirkan masa depannya saja. Setelah lelah mengajar, Yuri pun kembali pulang. Kemudian Anya lanjut belajar di kamarnya. Singkat waktu, ujian pun dimulai. Sementara itu, Lloyd sedang menyamar untuk masuk ke sebuah ruang rahasia. Dia pun melihat ada gerak-gerik orang yang mencurigakan dan mengikutinya.
Terlihat orang itu begitu ceroboh. Setelah itu dia pun kepergok penjaga, akhirnya masuk dengan identitas palsu. Sampainya di dalam, Brankas, pria hidung kecombrang itu menggaplok Lloyd sampai 3 leprak. Singkat waktu, hasil ujian pun diumumkan. Sayangnya hasil ujian Anya terpuruk terseok-seok. Perusahaan Glowman sedang riweuh karena rungkat. Sementara itu Anya curcol kepada Becky kalau babehnya kecewa tidak mendapatkan sebuah bintang. Kemudian datang George Glowman ke hadapan Damian. Sementara itu Anya ingin menanyakan siswa di sana. Tiba-tiba George ngefitnah Damian karena ngudut di sekolah. Akan tetapi Anya yang sebagai saksi, dia pun mengatakan kalau George yang membuat masalah itu. Dari kejadian itu membuat Becky makin terkesima dengan Anya. Becky memarahi George karena terlalu berlebihan. Kemudian George curcol karena usaha milik babehnya akan rungkat. Bisa-bisa dia pun tidak akan sekolah lagi. Akhirnya seluruh siswa di sana melakukan pesta perpisahan dengan George. Sementara itu di rumah Anya menceritakan George yang akan keluar. Tapi Lloyd menjelaskan kalau perusahaan Glowman tidak akan rungkat setelah dibeli orang. Rupanya George tidak jadi keluar dari sekolah. Dia pun merasa malu. Singkat waktu, pagi pun isuk. Anya kembali bersekolah. Yor yang mengobok-ngobok isi kamarnya. Dia pun menyadari kalau Anya lupa tidak membawa pakaian olahraga. Dia pun lari ngabret edan ke sekolahnya dan menyelinap masuk. Sesampainya bertemu Anya, rupanya tidak ada jadwal olahraga pada hari itu. Singkat waktu, para siswa mendapat tugas untuk bertanya kepada seorang pekerja di dekat rumahnya. Kemudian si Anya memutuskan untuk mewawancarai babehnya Lloyd. Anya pun kemudian ikut ke tempat kerja Lloyd di rumah sakit. Lloyd memintanya untuk tidak merepotkan orang lain. Rupanya pekerjaan itu diambil oleh Lloyd setelah lulus kuliah. Sampainya bersama teman Lloyd, mereka pun memberikan hadiah surprise kepada Anya. Setelah itu Anya dan Lloyd pergi ke sebuah ruangan. Ruangan tersebut rupanya digunakan untuk ngagoleprak dan istirahat. Anya kemudian diberikan mainan di sana. Sementara itu, bertemu seorang bondon yang memberikan sebuah surat tugas. Lalu, di sisi lain, Anya menyelinap masuk ke sebuah lobang. Membuat peserta rapat itu menjadi ketakutan karena dikira ada juri. Singkat waktu, Anya dan Lloyd pun kembali ke rumah. Kembali ke sekolah, Anya menceritakan pekerjaan babehnya. Singkat waktu, Yor mendapatkan sebuah kode keras dan diberikan kepada Anya. Di sisi lain, ibu-ibu geng arisan sedang menggosip keluarga Yor yang seorang mata-mata. Si bondon itu memberikan sebuah surat tugas kepada Fiona Frost. Rupanya surat itu untuk diberikan ke agen petang alias Lloyd. Setelah itu si bondon Fiona langsung cabut dari kantor. Singkat waktu, akhirnya dia datang menemui Yor. Dia ingin menemui Lloyd Forger di rumahnya. Rupanya dia membawa sebuah barang yang ketinggalan milik Anya. Setelah itu Yor mengajaknya untuk ngedeprok di dalam dulu, sambil ngopi heula biar nggak edan. Sementara itu di pikiran Fiona kalau dia adalah seorang selingkuhan Lloyd Forger. Dia juga mengatakan di dalam hatinya kalau Yor tidak cocok menjadi istri bondonnya Lloyd. Kemudian Lloyd dan Anya pun pulang bersama bertemu Fiona. Rupanya mereka berdua sedang memberikan kode keras satu sama lain. Sementara itu Fiona merasakan gejolak hati yang mendalam. Fiona merasakan rasa suka dan cinta kepada Lloyd. Sementara itu, Fiona menyadari kalau Lloyd Forger sering mengeluh di tempat kerjanya karena Yor tidak becus menjadi bini. Akan tetapi, Yor pun menyadari kalau selama ini dirinya belum menjadi bini yang baik. Tapi tiba-tiba, minuman kopi tubruk milik Anya tumpah jibreh kemana-mana. Setelah itu, Anya disuruh bermain dengan Bon oleh Lloyd. Setelah itu, meskipun hujan kuku cuprakan, Fiona pun cabut dari tempat itu. Akan tetapi Lloyd datang mengejar Fiona yang tidak membawa payung. Fiona akhirnya menyadari kalau Lloyd sudah berbeda dengan yang dulu. Fiona pun menyadari kemampuan Lloyd yang menjadi seorang mata-mata menjadi berkurang. Kemudian Fiona bertemu dengan Lloyd.
Mereka menargetkan seseorang yang bernama Kavi Campbell yang bekerja di sebuah pameran lukisan. Selain itu, mereka lebih utama memburu dokumen rahasia milik pemerintah, karena dokumen tersebut dapat memicu perang baru. Sayangnya, tempat tersebut dijaga dengan ketat. Akhirnya mereka berdua menyadari sebuah acara yang bernama Campbelldon. Di sana pemain amatiran pun bisa ikut daftar. Walaupun bersama Fiona ikut mendaftar pada acara tersebut. Mereka bermain tenis. Pada game pertama mereka pun berhasil menang. Biasa, ngaranage pemanasan, kata Fiona. Kemudian mereka pun berlanjut melawan Boric bersaudara. Sementara itu, Anya sedang bermain tenis bersama dengan anjingnya, ditemani Yor di taman itu. Akan tetapi Yor merasa cemas kalau dia akan ditikung oleh si Bondon Fiona. Setelah sibuk peraduan mekanik, akhirnya Lloyd dan Fiona berhasil memenangkan pertandingan. Setelah itu mereka berdua beristirahat di sebuah ruang rahasia dan dikunci dari luar. Singkat waktu, mereka pun berlanjut bertanding melawan Carol dan Kim. Rupanya mereka adalah pasangan yang curang alias cengos ka urang. Oh, ternyata ada tembakan maut yang menargetkan si Bondon Fiona. Tiba-tiba mereka berdua pun tumbang. Kemudian Lloyd dan Fiona memikirkan cara agar memenangkan pertandingan tersebut. Akhirnya mereka pun menang. Setelah pertandingan, Lloyd sedang mengocek dan memindahkan lukisan tersebut. Mereka pun membuat duplikasi lukisannya. Akhirnya mereka pun cabut dan menemui Yor di taman. Yor pun diajak berduel dengan Fiona. Tapi tanpa diduga, Yor berhasil mengalahkan Fiona dalam duel tersebut. Fiona pun sampai ngacir ngabret-abretan karena kalah duel dengan Yor. Yor tiba-tiba menabrak tiang, yang rupanya dia tunduh tak tertahankan. Sementara itu, ibu-ibu tukang gosip memperkirakan kalau hubungan mereka akan rungkat. Sementara itu, si Kribo sedang asik bermain dengan Anya. Lalu, Lloyd pun pulang ke rumah. Dia menjelaskan sedang terjadi kesalahpahaman antara mereka berdua. Di malam yang poek itu, Lloyd bertemu dengan Yor. Rupanya mereka berdua pergi minum abok ke sebuah dadang bar. Yor sebenarnya ingin curcol, tapi dia tidak bisa ngomong satu patah kata pun. Dia khawatir kalau tertikung oleh Bondon bernama Fiona. Kemudian Yor pun meminum minuman abok cap topi sengklek sampai habis satu botol. Setelah merasa oleng, dan Lloyd pun menyatakan rasa cintanya, dia pun ditalapungkan oleh Yor. Setelah sadar, Lloyd pun hudang dan berada di pangkuan Yor. Di malam itu, Lloyd memuji kalau Yor adalah mamah terbaik. Singkat waktu, Yor dan Lloyd akhirnya pulang kembali ke apartemen. Si Kribo pun kaget setengah modal karena dagu Lloyd yang benjol segede boraks Kang Dadang. Singkat waktu, Anya masih berusaha melakukan PDKT dengan Damian. Saat pulang, Anya bersama dengan Becky. Mereka berjalan ke rumahnya dan membeli belanjaan karena Sultan. Namun, disayangkan, Anya belum membeli satu buah barang. Tapi untungnya, Anya merasa terkesan karena pertama kalinya belanja. Singkat waktu, sekolah mengadakan acara reuni akbar. Selain itu juga mengundang para orang tua dari siswa. Sementara itu, Lloyd menyamar dan ingin berusaha masuk seseleket ke dalam gedung. Namun dia sadar kalau keamanan begitu ketat. Tapi tujuan utamanya adalah mencoba menemui Desmond, yaitu seorang pemimpin Partai Pret alias Partai Rakyat Ekonomi Tertindas. Sementara itu, Damian merasa sedih karena babehnya yang seorang pemimpin partai tidak akan hadir pada acara tersebut. Sebelumnya dia menelepon di malam yang poek agar bisa menemui babehnya. Saat akan pulang, Anya mengikuti Damian, tapi malah ketahuan. Saat berjalan ke area taman, Damian pun merasa riweuh karena ada siswa Imperial Scholar. Lalu Anya dan Becky kembali lagi menemui Damian. Rupanya, Anya menyadari kalau Damian takut dimarahi babehnya karena nilai bahasanya jeblok. Sore itu, Lloyd masih saja memantau keadaan di sekolah. Kemudian, tiba-tiba Lloyd pun menghampiri Damian dan meminta boneka yang dia temukan. Tanpa diduga, datanglah babehnya Damian.
Lloyd pun mengenalkan dirinya kepada Desmond. Lloyd juga meminta maaf atas kelakuan Anya terhadap Damian. Lloyd juga bercerita kalau laporan yang dibuat oleh Damian begitu membuatnya terkesima dari cerita Anya. Sebelum Desmond pulang, Damian berjanji akan mendapatkan bintang Stella pada ujian berikutnya. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.